Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Sukamati Diana dari Universitas Darussalam Goto. Oke, di video kali ini aku akan membagikan tips atau tutorial bagaimana cara membuat food recall 24 jam secara otomatis di Excel dengan menggunakan drop-down dan rumus. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama, kita membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Setelah itu, langkah yang pertama kita buat adalah membuat database dulu. Kalau di sini database yang saya gunakan adalah TKPI 2020. Di sini saya menulis TKPI 2020. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih singkat, teman-teman bisa langsung menulis nama bahan yang akan digunakan atau nama bahan yang familiar atau yang sering muncul seperti nasi, tahu, tempe, telur, sayuran yang paling sering muncul dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus menuliskan komposisi zat gizi yang terpenting atau yang akan kita butuhkan atau yang akan kita cari atau yang akan kita input. Misalnya di sini yang akan kita input adalah zat gizi makro seperti energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Setelah teman-teman membuat database untuk food recall ini, langkah kedua adalah kita beralih di sheet kedua. Kemudian kita langsung membuat aja formatnya seperti ini. Oke, langsung di sheet pertama. Ini kita menuliskan nama bahan. Kemudian di sheet kedua kita menuliskan berat dari bahan. Berat bahan ini kita menggunakan satuan gram. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan energi, menuliskan energi, zat gizi makronya. Ini kita satuannya KL. Kemudian selanjutnya adalah protein, lemak, dan karbohidrat. Lalu kita rapikan dulu sheet-nya. Oh, salah. Sorry. Kita rapikan dulu sheet-nya. Biar lebih enak dipandang, kita berikan warna. Ini juga opsional aja sih sebenarnya teman-teman kalau mau menggunakan warna atau tidak. Tapi kalau aku sendiri aku lebih suka menggunakan warna biar kita tuh lebih tertarik aja sama yang akan kita buat. Biar lebih menarik aja tampilannya. Membuang waktu, tapi terserah teman-teman aja sih nantinya. Oke, langkah pertama kita akan membuat drop down untuk nama bahan. Kita mengambil data dari TKPI. Kenapa kita menggunakan drop down? Sebenarnya drop down ini adalah untuk meminimalkan kesalahan kita dalam penulisan. Oke, langsung saja kita klik di sel yang akan kita beri drop down, kemudian kita menuju ke data tools, toolbar itu data ini, kemudian pilih data tools, lalu klik data validation, kemudian di kolom allow ini kita pilih list, dan seterusnya ini kita kasih rumus atau kita tulis data mana yang akan kita ambil. Semua di Excel kita tulis dengan sama dengan
sama dengan kita akan menulis data dari TKPI. Ini aku akan menulis dari TKPI nama bahan itu ada di kolom B, sel kelima sampai sel yang ke 1550. Oke, kita klik OK aja. Oh, dan secara otomatis dia sudah masuk data-data yang ada di TKPI. Kita drop down aja sampai bawah. Misal di sini kita akan menggunakan kita akan mencari berat dari nasi. Kemudian Bika Ambon. Sebenarnya kalau teman-teman tahu cara bagaimana agar lebih gampang untuk pencarian di drop down, teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Kemudian ada roti putih, ini semua karbo ya. Karena sebenarnya aku belum sempat untuk menulis yang lauk hewani, nabati, ini baru tentang serealia dan umbi-umbian. Jadi nanti jangan saya bawa juga dengan tapai singkong. Tapi saran aku nanti teman-teman bisa lebih dipersiapkan lagi. Apa ya ini? Tuang dah sama ada buah-buahnya sedikit. Oke, nasi kita pilih 100 gram, Bika Ambon misalnya cuma 30 gram, roti 45 gram, bakwanya 20 gram aja, tape singkong misalnya 40 gram, terus 40 gram, gemblongnya 50 gram, bengkuangnya misalnya 70 gram, misalnya aja. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan zat gizi dari setiap bahan ini agar bisa sesuai dengan TKPI 2020. By the way, TKPI 2020 ini adalah semua bahan ini itu sudah ini sesuai, bahannya dari TKPI ini sama setara dengan 100 gram semuanya. Sehingga kalau masih kita masukkan yang tidak 100 gram, skip. Oke. Masuk aja ke rumusnya, ke energi ini. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan rumus VLOOKUP? Karena kita akan mencari data secara vertikal dari atas sampai bawah. Kemudian VLOOKUP ini digunakan untuk mengambil nilai energi dan zat gizi dari tabel TKPI atau dari database kita secara otomatis berdasarkan nama bahan yang kita input. Kemudian fungsi utamanya adalah biar lebih cepat dan akurat. Itu aja sih. Langsung aja kita masukkan rumusnya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan kita tulis VLOOKUP-nya. Kemudian kita buka kurung, klik nama bahan atau sel kolom nama bahan yang akan kita cari. Misalnya aku klik di kolom A sel kelima ini. Nah, saya akan mencari berapa sih energi dari nasi ini. Kemudian kita akan aku akan mencari data dari nasi ini menggunakan TKPI 2020 blok nama bahan blok semuanya di TKPI ini. Ini aku blok dari sel B5 sampai kolom X sel ke 1150. Jadi harap maklum ya teman-teman karena ini banyak kosong. Oke, setelah itu koma. Nah, kita kan akan mencari energi. Energi ini dia ada di kolom keberapa? Karena tadi kita startnya dari nama bahan, kita start ngebloknya dari nama bahan. Berarti kita menghitung kolom energi ini dari nama bahan. Misalnya nama bahan 1, 2, 3, 4. Berarti energi ini ada di kolom keempat dari TKPI. 4, kemudian false. Setelah itu kita kalikan dengan apa? Kalikan dengan beratnya, karena kita
mencari beratnya itu juga kan menyesuaikan dengan beratnya. Nah, beratnya ini nanti dibagi 100 itu karena semua data di TKPI itu 100 gram. Setelah itu kita enter. Oke, langsung dapat energinya 180. Protein juga sama, tapi cara cepatnya kita copy aja rumus dari energi. Kita copy paste. Nah, kalau di protein, kalau energi tadi kan di kolom keempat dari TKPI, kalau protein ini kolom kelima dan seterusnya. Kolom kelima, berarti kalau lemak ini ada di kolom ke-6. Oh, maaf banget. Jadi ini di rumusnya ini aku belum ngasih tanda dolar. Tanda dolar ini kenapa penting banget? Sebenarnya nggak terlalu penting juga, cuma mengantisipasi biar nanti data kita itu bakal tetap aman aja. Oke, kita tambahin dulu. Ini sebelum B. Ini juga kita copy aja dari rumus sebelumnya agar lebih cepat. Berarti kalau karbohidrat di kolom ke-7. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kita tinggal tarik aja ke bawah. Dan secara otomatis bisa menyesuaikan. Jadi memang VLOOKUP ini sangat membantu kita. Oh ya, kenapa bengkuang ini energi sampai karbohidratnya 0? Ini kemungkinan karena aku belum memasukkan data zat gizi dari bengkuang. Ini sepertinya yang bengkuang ini aku belum menginput zat gizinya, baru menuliskan namanya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita hapus aja. Yang penting intinya tersampaikan bagaimana cara kita membuat food recall otomatis dengan menggunakan aplikasi Excel. Dan kita tahu bagaimana cara membuat dropdown dan rumus VLOOKUP-nya. Oh ya teman-teman, bagaimana ini ada tambahan. Gimana kalau misalnya kita turun ke bawah dan title atau judul dari bahan ini itu akan selalu muncul sampai nanti kalau kita scroll ke bawah. Caranya adalah kita menempatkan kursor kita di sel keempat ini, lalu kita berpindah ke menu view. Oke, lalu kita klik freeze panels. Oke, sudah. Secara otomatis dia bakal terus muncul. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita tahu bahwa asupan dia sudah total asupan dari nama bahan yang telah kita input. Oke, di sini kita tinggal menuliskan total asupan. Total asupan dari energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Itu maksudnya. Oke. Jangan lupa kecuali kita dari kotak dulu. Terus kita beri warna biar menjadi pembeda. Saya warnanya pink. Pinknya lucu. Terus ini kita ambil cell, kita taruh di tengah. Oh ya, ini juga teman-teman bisa kalau misalnya datanya mau lebih rapi aja taruh di tengah. Aku buat nama bahan. Ini mending di sebelah aja. Oke, total asupan ini adalah kita menggunakan rumus sum sama dengan sum itu berarti akan menjumlahkan dari semua energi kita blok, habis itu dikurung sama dengan. Oke, ini tinggal kita tarik aja ke samping.
dan secara otomatis. Jadi energi total asupannya sudah 611. Lalu wait dulu. Oke. Bagaimana cara kita akan memasukkan berapa sih persen asupannya? Jadi yang pertama kita harus memasukkan terlebih dahulu angka kebutuhan dari klien. Terlalu besar. Kita klik persen asupan. Jadi gede banget ini. Berarti kita klik kebutuhan. Ini kebutuhan dari klien kita. Ini bagaimana kalau misalnya kita sudah paham dengan prinsip Excel, itu semua akan lebih mudah. Dan kalau misalnya kita ada niatan untuk belajar. Misalnya nih dari energi kita tulis energi dia 2000 kcal dan seterusnya. Nah, kebutuhan ini kita sesuaikan dengan klien tersebut, lalu kita mencari dengan rumus Harris Benedict atau Mifflin, atau yang pokoknya kita sesuaikanlah dengan kondisi dan usia dari klien ini sama jenis kelaminnya. Kemudian cara mencari persen asupannya ini adalah dengan membagi total asupan dengan kebutuhan. Oke, langsung aja. Sama dengan total asupan dibagi kebutuhan, kita kalikan dengan 100. Oke, baik, kita tarik aja ke samping nanti. Oke, cukup sekian tutorial membuat book recall secara otomatis menggunakan Excel. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kalau misalnya teman-teman ingin memberikan rumus yang lebih simpel atau ada masukan, bisa langsung mengetik aja di kolom komentar. Jangan lupa video ini bisa di like dan subscribe. Oke, semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.